Inilah yang ditentang oleh PSI selama ini, yaitu politisasi agama. Kenapa PSI menentang politisasi agama? Karena politisasi agama di level yang ringan, ya, di level yang moderat, itu dia menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Karena seseorang itu dipilih bukan berdasarkan asas meritokrasi. Seseorang dipilih karena agamanya misalnya, seseorang dipilih karena sukunya misalnya. Anies Baswedan terus-menerus membangun kontranarasi bahwa dia bukan bapak politik identitas. Waktu saya memimpin Jakarta, apakah ada jejak politik identitas? Katanya. Ini pernyataan yang lucu dari seorang Anies. Pengamat bongkar niat busuk Anies, bukan cuma agama. Anies sudah bangkitkan pertarungan etnisitas di Pilpres 2024. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah Anda menyesal melakukan itu? Tanya si pewawancara. Anies menjawab, pembelahan itu adalah hal biasa dalam politik. Kalau ada dua pihak yang bertarung dan ada perbedaan identitas antara keduanya, maka identitas itu akan menjadi faktor pembelah. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Anies Baswedan soal politik identitas tak bisa terhindar bakal memperkuat hal tersebut dalam pertarungan di Pilpres 2024. Ujang bicara bagaimana hal yang ada dalam politik identitas, yakni kesukuan atau etnisitas, akan muncul usai pernyataan Anies tersebut. Masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau golongannya sendiri. Pasti orang Sunda akan mendukung orang Sunda, orang Jawa akan mendukung orang Jawa, orang Arab akan mendukung orang Arab, kata Ujang dalam pesan yang diterima Rabu 22 Maret 2023. Namun Ujang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan orang beretnis tertentu akan memilih paslon dari etnis lain. Oleh karena itu Ujang melihat pertarungan etnisitas mungkin akan mengemuka sebagai bagian dari politik identitas yang akan muncul di Pilpres 2024. Soal pernyataan Anies tersebut, Ujang mengatakan bahwa mungkin saja akan berdampak negatif pada Anies sendiri, tetapi tak menutup kemungkinan justru akan menguntungkan. Soal etnisitas itu memang tidak sederhana, maka dari itu kita harus melihat secara positif. Apapun sukunya, baik Anies, Prabowo, Erlangga, Ganjar, apapun latar belakangnya, mereka semua tetap Indonesia. Sebelumnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender, ucap Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat 17 Maret 2023 malam. Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai Nasdem itu, Anies juga menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies pun mengisahkan soal Pilkada DKI 2017 yang ia sebut persaingan antar pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Menurut Anies, membawa-bawa agama dalam kontestasi politik adalah hal yang biasa. Menurut Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Bagi saya, apa yang dikatakan Anies Baswedan mengenai politik identitas yang tak terhindarkan, membuat kita sama-sama paham bahwa manusia ini sangatlah berbahaya dan terhina. Saking hinanya, dia bahkan berani tarik turun Tuhan ke politik. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik. Harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Bahkan bukan hanya agama, tapi etnis pun akan tetap Anies gunakan. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan, karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian dan menanamkan bibit pengacau. Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Orang ini mencoba lari dari masalah dugaan penyelewengan dana Formula E dan dana kumpulan lainnya selama ia menjadi pemimpin DKI dengan cara memainkan politik identitas yang mencengkram crocodile brain dari masyarakat.
Jadi dapat dimengerti ketika kemudian kubu Anies Baswedan akan menyebarkan klaim-klaim sepihak atas berbagai dukungan dari berbagai pihak. Akan catut sana, catut sini demi memperlihatkan penerimaan atasnya yang berasal dari berbagai komponen masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda? Jadi berpikirnya itu korektif lah. Jangan menjadikan segala sesuatu itu mengalihkan masalah segalanya untuk kesalahan Anies. Ya Anies fine-fine aja, namanya secara algoritma bagus kok. Muncul terus di media. Karena kita terlambat membangun transportasi publik. Di Jakarta terlambat 30 tahun kira-kira. Meskipun sekarang sudah ada MRT tapi baru satu jalur. Ada LRT tapi juga belum jalan. Sok-sokan serang dan sindir Heru Budi soal kemacetan. Tuyul Anies langsung kicap. Borok Anies kebongkar. Macet era Anies lebih parah, bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pak Jokowi bilang kemacetan di Jakarta, itu gimana Pak tanggapannya? Iya memang macet, makanya ini konsepnya kan. Ada artinya apa Pak? Pak Heru. Konsepnya ini apa namanya? Realisasi MRT Transjakarta antar moda lah yang bisa yang namanya korban kemacetan itu adalah pelaku kemacetan juga. Kan nggak mungkin caranya menjadi korban kemacetan kalau nggak ikut menimbulkan kemacetan bagi orang lain ya. Mantan Komisaris Ancol Ges Khalifah seolah menyindir PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berbicara mengenai integrasi angkutan umum di DKI Jakarta setelah Presiden Jokowi sebut Jakarta macet pagi hingga malam. Ia pun secara satir menyebut bahwa ide Heru Budi terkait angkutan umum itu sebuah terobosan baru yang hebat. Ia pun mengungkit program Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 yang diklaim berhasil mengintegrasikan angkutan umum di Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Jakarta macet setiap hari dari pagi hingga malam. Jika Bapak Ibu kalau di Jakarta pagi macet, siang macet, sore macet, malam macet. Heru Budi pun merespon hal itu dan memandang pernyataan Jokowi adalah gambaran kondisi Jakarta saat ini. Heru kemudian berbicara integrasi antar moda transportasi yang tengah dikembangkan di ibu kota. Heru meyakini konsep tersebut dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengatakan Jakarta terlambat sekitar 30 tahun dalam membangun transportasi publik. Jokowi mengeluhkan Jakarta yang kini macet dari pagi hingga malam. Bukan hanya Ges Khalifah yang menyindir Heru Budi. Loyalis Anies Baswedan, Reza Peters, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berbicara soal macet di Jakarta dan upaya integrasi angkutan umum di ibu kota. Ia pun mengklaim bahwa upaya integrasi angkutan umum sudah dilakukan sejak era gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Ia melanjutkan bahwa bos Heru Budi, yaitu Presiden Joko Widodo, hanya bisa berbicara ketika menjadi wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Upaya mengatasi kesemrawutan di ibu kota. Klaim para pemuja Anies sungguh tak berdasar. Justru era Anies yang menunjukkan tingkat kemacetan parah. Dari data lalu lintas Jakarta yang dirilis TomTom Index di bulan April 2022 menunjukkan peningkatan arus di jam-jam tertentu. Peningkatan tersebut terlihat konsisten dan melebihi angka rata-rata kemacetan tahun 2019 dan 2021. Pada Selasa 29 Maret 2022, arus lalu lintas naik drastis 39% pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Rabu 30 Maret, puncak arus lalu lintas terjadi pada pukul 6 sore dengan kenaikan mencapai 37% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2019 dan 2021. Bahkan kemacetan paling parah terjadi pada hari Kamis, 31 Maret 2021, tepatnya pada pukul 6 sore. Kemacetan di Jakarta pada hari itu meningkat hingga 58%, artinya kepadatan meningkat hingga 2 kali lipat dari periode 2019 dan 2021. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, juga mengakui bahwa ada peningkatan lalu lintas di Jakarta. Dia mengatakan dalam satu pekan terakhir terjadi peningkatan volume kendaraan di jalanan Jakarta. Terjadi peningkatan hingga 18%.
4,5 tahun Anies menjabat jadi Gubernur Jakarta. Transportasi publik massal apa yang sudah dia bangun? Kalau Jokowi tampak jelas membangun. Selama jadi presiden, untuk Jakarta, Jokowi bangun LRT Jabodetabek, MRT Jalan Tol Layang Kelapa Gading Pulau Gebang, Jalan Tol Becakayu, dan lain-lain. Ahok berhasil membangun simpang susun Semanggi tanpa menyentuh APBD sedikit pun. Anies bangun apa? Jaklingko. Jaklingko pun kena kritik habis-habisan oleh Ketua Fraksi PKB PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Jadi, nyaris tidak ada yang dilakukan Anies untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Perbaikan dan penambahan rute Transjakarta mungkin terjadi di era Anies, tapi ini adalah peran semua gubernur sejak Sutioso. Jadi, Anies nyaris tidak kerja dong. Kalau kalian merasa begitu, tak ada yang bisa menyalahkan kalian, kecuali gerombolan pemilik kafling surga. Hahaha. Sama dengan penanganan banjir, nyaris tak ada yang dia lakukan. Normalisasi sungai mandek, naturalisasi tak pernah dilaksanakan. Sumber resapan malu-maluin, keruk lumpur aja malas sampai harus digugat warga ke PT UN. Bagaimana kalau menurut Anda?